Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Swift 1,5 tipenya ST Matic tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Kedua, bebas nabrak ketika kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali, yang paling mudah itu adalah dari tampilan fisik luar. Jadi fisik luar yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Pastikan bahwa dia tongkrongannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki. Bisa jadi di suspensinya atau di suspensi ya, kaki-kaki atau suspensi, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi mobil ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir atau bekas nabrak atau benturan ya. Yang pertama ini adalah kita perhatikan, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan. Nah, nut ini dia jaraknya itu presisi ya, presisi dan simetris antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua itu kita perhatikan adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di ini apa ya, di permukaan cat dari bodi. Jadi kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita cek pantulan benda atau objek yang ada di seputar mobil itu dia masih memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek kondisi mobil satu persatu, mulai dari kaca juga kita periksa, terus velg, ban. Nah, ini ban dia sekitar 50% masih. Nah, dia velgnya tapi yang di depan ini masih lebih tebal dikit. Nah, seperti itu. Nah, velg dia sudah diganti dengan velg aftermarket ya, tapi kalau dilihat dari perpaduannya masih keren ya, bagus, proporsional. Nah, terus kita periksa juga sekeliling. Kita pastikan, kita cek secara keseluruhan bagian dari luar bodi mobil. Nah, kita kelilingin mobil, oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan, kita kelilingin mobil, kondisinya oke ya, kondisi oke sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita periksa adalah di bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote, cuman ini dia casingnya saja yang yang diganti dengan aftermarket. Nah, secara modul alarm kita sudah cek bahwa alarm masih menggunakan bawaan orisinil mobil. Nah, sekarang coba kita buka mobilnya. Nah, jika kita buka sekali, dia akan terbuka pintu bagian supirnya saja. Nah, kalau kita pencet sekali lagi, nah dia akan terbuka secara keseluruhan pintu mobil. Nah, sekarang kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, apabila kita pertama kali kita buka mobil, pastikan itu adalah aroma dari dalam mobil. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal ya. Jadi kehausan dari karet pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong jok. Kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus bagian interior juga kita periksa nih di dashboard. Pastikan bahwa dashboard kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita periksa juga plafon. Pastikan bahwa plafon dia kondisinya masih oke. Terus habis itu juga di jok. Jok juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, ini dia kebetulan dia di sarung ya. Ini sarung non permanen semi kulit. Kondisinya juga masih oke. Di dalamnya ini ada fabric ya, bawaan pabrik. Bahannya bahan kain seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah cek, kita pastikan bagian interior itu aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian mesin, bagian atas, terus bagian bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembes di bagian mesin. Terus habis itu kita periksa juga
level oli, kondisi oli, terus habis itu radiator coolant-nya ya, kondisi dan levelnya kita cek juga, pastikan bahwa itu sudah aman. Nah setelah sudah aman, berikutnya coba kita periksa, kita nyalakan mobil. Oke, nah ini colokan kunci. Nah coba kita masukin, kita nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia menyala tersendat-sendat, berarti ada permasalahannya. Bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya sudah bermasalah ya, jadi perlu diservis atau perlu diganti. Nah untuk getaran mesin kita bisa periksa dengan yang pertama kita pegang setir, pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim ke dalam. Nah terus habis itu dari posisi duduk kita juga bisa periksa bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mounting. Jadi sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti. Nah bisa jadi permasalahannya di mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis. Atau bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah berikutnya kita periksa juga di kilometer mobil. Nah kilometer mobil ini di 117.000. Jadi untuk mobil ukuran tahun 2007 tergolong yang low kilometer. Dan ini juga dia service record Suzuki. Jadi service terakhirnya di service berikutnya di 122.000 ya, seperti itu. Oke. Nah apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita berikutnya periksa bagian mesin ya. Bagian mesin, nah ini buat buka kap mesin ada di bagian bawah. Oke, nah terus kita beranjak. Oh iya, di sini juga dia untuk supir, dia bisa diatur ketinggian posisi duduknya ya, seperti itu. Nah selain reclining sama dimaju mundurkannya ya. Oke. Nah sebelum kita periksa ke mesin, kita periksa juga nih door trim. Door trim kondisi juga masih oke, masih bagus. Terus habis itu coba kita buka dulu ya kacanya. Nah kita periksa. Nah di sini spion dia sudah pengaturannya sudah elektrik, tapi dia belum retract. Nah ini buat pengaturan tombol power window di keempat pintunya. Terus habis itu di sini buat central lock. Terus habis itu di sini buat lock unlock dari power window. Oke. Nah sealer pintu juga perlu kita perhatikan ya nih. Nah kita cek sealer pintu. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa mesinnya. Oke, nah dia bukanya nih agak sedikit ke kanan ya untuk ininya ya. Sedikit ke kanan untuk ada tuasnya. Kita tarik ke atas, kita bisa buka. Nah oke. Nah Suzuki Swift ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan di ritme suara mesinnya. Jadi mesinnya bagus, dia ritme suaranya konstan, suaranya juga halus. Terus habis itu getaran mesinnya juga minim. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah ini di kap mesin juga ada sealer. Nah sealer di kap mesin juga kita perhatikan, serta bagian dalam dari kap mesin. Pastikan bahwa bagian dalam kap mesin itu aman, tidak ada reparasi atau perbaikan atau cat ulang ya. Oke. Nah terus habis itu di bagian depan ini apron ya, yang besi yang memanjang di depan juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Pastikan bahwa apron, terus habis itu samping-samping juga aman, tidak ada bekas perbaikan atau reparasi. Nah untuk mengecek mobil yang tidak bekas banjir, itu kita bisa periksa dengan kita cek komponen-komponen mesin yang ada, yang metal ya bahannya. Pastikan bahwa dia tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah terus habis itu juga fan listriknya juga perlu kita cek, apakah dia masih berputar secara normal atau tidak. Nah di situ. Oke. Nah oke, mesin sudah kita cek. Nah sekarang bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang yang perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, dealer Suzuki juga ada di mana-mana. Terus habis itu juga harga juga sudah relatif terjangkau untuk sekarang ini. Terus habis itu juga
modelnya juga nggak ketinggalan. Ini bisa dikatakan hampir mirip dengan Mini Cooper ya. Jadi modelnya juga tidak ketinggalan, masih tetap oke walaupun dia tahun 2007. Mungkin Suzuki Swift ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Bagian belakang kita periksa. Saya coba duduk di bagian belakang. Oke, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Terus habis itu headroom saya masih ada dapat sekitar 4 jari. Nah, terus joknya karakteristiknya di bangku belakang juga empuk nih joknya, enak jadinya untuk perjalanan jauh masih nyaman. Pantat tidak pegel ya, jadi gitu. Nah, terus di bagian belakang, jok belakang ini dia ada 2 senderan kepala tapi tidak ada senderan tangan. Ini bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu juga pelipatan bangku bisa 40% 60% ke depan agar dapat volume bagasi yang lebih memadai. Terus habis itu juga di sini ada ini handle tangan yang modelnya retract. Di sini juga handle tangan modelnya retract seperti itu. Nah, di bagian sini tidak ada cup holder. Ini cuman tombol buat power window ya. Nah, di sini ada kantong penyimpanan di belakang jok. Terus di sini ada cup holder satu nih bagian tengah. Oke, nah terus lampu baca juga tidak ada. Kondisi plafon juga masih oke, masih bagus. Oke, nah sekarang kita periksa ke door trim. Nah, ini door trim. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus di sini sudah dilengkapi dengan child lock ya untuk pengamanan bagi yang ada punya anak di belakang, jadi aman, tidak bisa dibuka dari dalam ya, bagian dalam. Jika diaktifkan, dia pengoperasiannya juga bisa dengan jari ya. Oke, nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nih, sealer pintu perlu kita periksa untuk memastikan bahwa mobil aman, pintunya aman ya. Bagian sini tidak ada reparasi atau diganti ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini kita cek. Nah, ini bagian belakang secara keseluruhan. Nah, di sini ada lampu mundur ya, lampu rem bagian belakang. Terus habis itu ini ada antena. Sini buat penyemprotan air wiper. Di sini ada wiper belakang juga sudah dilengkapin ya. Oke. Nah, di sini juga sudah ada 2 sensor parkir di bagian belakang. Oke. Nah, sekarang dia pembuka pintunya dia bisa ada tuas di bagian sini ya, yang modelnya pencetan elektrik. Nah, oke. Nah, kita buka. Nah, cuman di sini masih hidrolik mekanis ya. Oke. Nah, bagian belakang kita perlu periksa juga nih sealer di pintu bagian belakang. Pastikan bahwa sealernya itu aman. Terus habis itu pintu bagian belakang dalam tidak ada reparasi atau perbaikan. Di bagian sini tulangnya juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana untuk memastikan bahwa mobil aman, bebas nabrak belakang. Nah, bagasinya ini dia ada tray ya, ada tray penutup bagasi. Dia bisa diginiin ya, bisa diginiin. Oke. Nah, bagasinya untuk ukuran hatchback sih ya tidak terlalu besar, tapi hatchback kecil masih oke lah ya. Oke. Nah, dia juga dalam ke bawah. Nah, di bagian dalam itu ada ban cadangan yang ukurannya temporary ya, sementara. Nah, terus di sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Jadi jangan sampai ada reparasi ketok ulang dan jangan sampai ada karat di bagian ini penyimpanan ban cadangan. Oke. Nah, bagasi sudah kita lihat. Nah, ini nutupnya di sini nih, tuas tutup. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus ini velg ban. Sekarang kita periksa door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih. Sealer pintu. Nah, kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, oke. Nah, ini tampilan bagian belakang ya, bagian belakang secara keseluruhan. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian depan. Pintu depan, door trim juga masih oke. Door trim masih oke, sealer pintu juga kita periksa juga masih oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini tampilan depan. Sekarang kita coba masuk ya, kita lihat apa saja yang ada di dashboard. Sekarang kita buka dulu kacanya biar agak terang. Nah, oke. Di dashboard, nah ini setir kita periksa. Setir masih oke, kulit jeruknya juga masih lumayan oke. Cuman di sini ada pudar karena pemakaian. Nah, ini dia belum dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu di sini indikator buat speedometernya. Nah, di sini buat pengaturan lampu
dan lampu sen ya, lampu dim. Nah di sini buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Bagian tengah ini dia ada jam digital. Terus habis itu di bagian tengah kisi-kisi AC. AC juga kita cek, kondisi juga masih dingin. Nah ini ada tombol buat lampu hazard. Nah terus audio, kalau nggak salah nih audio masih standar ya, jadi bisa MP3, bisa CD, radio, FM, AM. Dia modelnya udah double DIN, jadi kalau misalnya kita mau ganti dengan head unit LCD TV atau kita mau lebarin dengan Android, ini juga masih cukup kapasitasnya. Oke, nah di bagian sini ini adalah pengaturan buat AC. Dia pengaturan AC cukup lengkap, jadi ini ada suhu AC. Nah di sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Di sini ada buat mati nyalakan AC, jadi tinggal udara aja. Nah di sini ada pengaturan kecepatan AC, ada 4 level pengaturan kecepatan AC. Nah di sini buat defogger belakang. Nah di sini ada arah semburan angin AC. Terus di bagian sini ini ada penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder buat 2. Nah di sini ada power outlet. Nah terus habis itu dia matic ya, matic, ada shift locknya juga. Dia mulai dari L, 2, 3, D, N, R sama P. Itu oke. Nah di sini tuas buat rem tangan. Nah di sini lock lock seat belt. Jadi seat belt locknya juga bisa kita periksa nih kalau ada apa namanya tuh sisa-sisa lumpur atau karat, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah terus di bagian sini ada laci penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada ada gantungan terakhirnya sebelum stiker itu ya. Oke. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka tapi belum ada cup holder. Nah di sini kisi-kisi AC. Terus habis itu di bagian sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah di bagian atas ini sun visor, dia sudah dilengkapi dengan cermin dan sudah dilengkapi dengan tutup juga. Nah ini spion tengah dalam sudah ada pengaturan kesilauannya. Terus di sini ada lampu baca. Terus di sini ada cup holder, cup holder. Ini sun visor yang ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke, nah di sini ada pegangan tangan modelnya retract, di bagian supir tidak ada. Oke. Nah, oke, mungkin ini saja ulasan saya di Zal Motor Channel mengenai salah satu stok yang ada, yaitu Suzuki Swift 1,5 tipenya ST Matic tahun 2007. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya, terus habis itu pengeremannya, terus habis itu maticnya juga perpindahannya masih halus, masih responsif atau tidak. Bisa kita coba dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan ya, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive. Nah Zal Motor posisinya ada di sini di hook. Nah itu bisa kelihatan ya di sini pas di hook. Jadi mudah dari pintu utama masuk tinggal belok kiri. Seperti itu. Oke. Nah mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus habis itu juga jangan lupa follow di sosmed kami ya. Jadi di Facebook ada Zal Motor, terus Instagram, Twitter sama TikTok Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa review mobil Suzuki yang lainnya, serta playlist beberapa video tips dan lain-lain. Oke. Nah sekian dan terima kasih. Jangan lupa juga komen, terus habis itu juga jangan lupa juga share video ini ke kerabat, sahabat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun yang sedang mencari mobil bekas atau pengen mengetahui tentang mobil ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.